Sulawesi Tengah memiliki potensi wisata yang menarik dikunjungi serta memiliki komoditas yang berlimpah untuk dijadikan sebuah produk berkualitas dalam negeri. Pada abad ke-19, Alfred Russel Wallace asal Inggris melakukan penelitian di Kepulauan Melayu atau Hindia Timur yang sekarang menjadi negara Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Dalam penelitiannya yang bernama Wallacea Line, terdapat perbedaan flora dan fauna dari Asia dan Australia, dan terdapat garis pemisah yang dimulai dari Selat Lombok hingga Selat Makassar, serta Laut Sulawesi hingga Kepulauan Sangihe. Terinspirasi dari hal tersebut, Gubernur Sulawesi Tengah Rusdi Mastura berkeinginan mewujudkan mimpi membuat mega proyek Wallacea Line untuk mendorong kemajuan Sulawesi Tengah. Mega proyek ini menggambarkan jalur pelayaran tradisional yang menghubungkan antar provinsi dan negara di semenanjung utara Asia Tenggara, salah satunya Sulawesi. Jalur ini akan menjadikan Teluk Tomini dan Selat Makassar sebagai pusat lalu lintas loading barang dan jasa. Melihat jalur tersebut, Gubernur Sulawesi Tengah berharap mega proyek Wallacea Line akan membentuk poros ekonomi maritim timur Indonesia, seperti mengaktifkan ekonomi bandar lama diantaranya Pelabuhan Donggala, Pelabuhan Poso, Pelabuhan Pagimana, dan Pelabuhan Kolonedale. Sedangkan ke depannya ada 2 rencana yang dilakukan oleh pemerintah provinsi, mengingat lokasi Teluk Palu berada di seberang penajem pasar IKN Kalimantan Timur. Pertama, membangun 3 jalur cepat, 3 jalan tol, dan 3 pelabuhan internasional. Sedangkan yang kedua, meningkatkan investasi antara investor dan rakyat. Mari dimulai dari ibu kota Palu. Berada di Bukit Tondo, travelers dapat mengunjungi Tugu dan Gong Perdamaian. Diawali dengan Gong Perdamaian Nusantara. Gong ini merupakan salah satu gong yang tersebar di beberapa titik di Indonesia, sehingga ini menjadi pengingat sebagai Gong Perdamaian Nusantara, sarana persaudaraan dan pemersatu bangsa. Sudah mengetahui makna Gong Perdamaian, maka travelers juga wajib nih naik ke puncak Tugu atau Monumen Perdamaian. Dari puncak Monumen Nusa Rara Nusa Batutu pemandangannya begitu cantik. Ada laut, ada bukit-bukit, udaranya begitu sejuk dapat Anda rasakan. Jadi dalam bahasa suku Kaili, suku asli Sulawesi Tengah, Nusa Rara Nusa Batutu memiliki arti bersaudara dan bersatu. Menikmati keindahan alam Sulawesi Tengah lainnya, travelers bisa beranjak ke Bukit Matan Timali di Kabupaten Sigi. Jaraknya sekitar 30 km dari kota Palu atau waktu tempuh dengan menggunakan mobil sekitar 1 jam 30 menit. Berlokasi di ketinggian sekitar 800 meter di atas permukaan laut, Bukit Matan Timali menjadi spot favorit bagi penggemar olahraga minat khusus para layang. Sesampainya saya pun lihat beberapa orang yang siap berlatih nih travelers. Nah, ini dia pemandangan dari Bukit Matan Timali. Jadi Presiden pertama Indonesia Soekarno pada tahun 1957 menginjakkan kaki pertama kali di sini dan mengatakan bahwa Palu ialah mutiara di Katulistiwa. Di sini tempat para layang, yaitu minat khusus bagi yang ingin melihat kota Palu dari udara. Di sini pun ada penggiatnya. Saya mau nanya, kira-kira apa saja yang bisa dilihat jika terbang para layang? Halo Om Aska. Izin bertanya Om. Kalau nanti terbang para layang di atas sini, apa saja pemandangan yang bisa dilihat? Ya, jadi tempat ini, Matan Timali ini salah satu tempat terbaik di Asia Tenggara lah, kira-kira begitu. Kalau terbang di sini luar biasa, view-nya cukup bagus. Kita bisa melihat Teluk Palu, Lembah Palu, ya, dan pegunungan di sekitarnya. Ada sungai juga di bawah. Ya lengkap deh. Makanya Palu ini dikenal sebagai kota 5 dimensi. Selamat siang, para layang Sulawesi Tengah. Bravo, bravo, bravo!
Matan Timali ini lokasinya menghadap Teluk Palu dan Lembah Palu sehingga memberikan banyak keuntungan bagi penerbang para layang. Faktor kecepatan angin di puncak bukit ini pun cenderung stabil sepanjang tahun. Para glider dapat terbang di langit Sulawesi Tengah hingga berjam-jam loh travelers. Melihat Sulawesi Tengah dari udara, provinsi ini memiliki 12 kabupaten dengan kekayaan alamnya yang sangat melimpah dan dapat bersaing di pasar ekspor dunia. Melihat Sulawesi Tengah dari udara, kira-kira potensi apa lagi yang tersimpan di Mutiara Katulistiwa ini? Tetap di Journey ya, travelers! Jadi, tahu Keberadaan cagar budaya situs megalitik tidak lepas dari peranan masyarakat suku Lore sebagai masyarakat asli yang tinggal di kawasan Taman Nasional Lore-Lindu. Menurut catatan para peneliti, sekitar 400 situs megalitik tersebar di 3 kawasan di Kabupaten Poso, yakni di Lembah Napu, Lembah Besoa, dan Lembah Bada. Di Lembah Besoa atau masyarakat menyebutnya Lembah Behoa, saya berkenalan dengan Pak Amin, tokoh adat setempat yang sepanjang masa hidupnya menjaga warisan berharga tradisi Lore, termasuk bagaimana hukum adat Lore berperan dalam melindungi situs purbakala. Seperti kemarin ada pengerusakan di Batu Toki, arcanya diambil, dicuri, dibawa ke Palu, sudah sampai di pelabuhan, tapi masyarakat kejar melalui lembaga adat, dikejar sampai melibatkan polisi, diambil itu arca itu dikembalikan di sini, sehingga pelakunya itu disanksi sangat berat dia, 5 ekor sapi dia bayar, itu dia punya kesalahan itu. Saya asik berbincang dengan Pak Amin di bawah buho atau lumbung padi milik masyarakat suku Lore. Selain menjadi tempat masak atau dapur dengan tungku perapian di tengah, tempat ini memang biasanya dijadikan sebagai tempat mugombo atau tempat musyawarah adat dilakukan. Jadi setiap rumah adat Tambi itu harus ada buhonya karena tempat menyimpan padi. Jadi diibaratkan sebagai suami istri. Kalau Tambi itu suami, buho ini istrinya. Sepasang ya? Ya, sepasang. Makanya di ujung tangga itu ada gambar, di sana wajah laki, di sini wajah perempuan di ujung tangga itu. Ini dia travelers, tampilan depan dari Tambi, rumah adat suku Lore dan buho atau lumbung padinya. Menarik sekali, saya berkesempatan masuk dan melihat langsung interior bangunan rumah Tambi, warisan asli dari ratusan tahun lalu yang tersisa hanya satu-satunya di Lembah Besoa ini. Travelers, saya masih bersama Pak Iksam mengunjungi situs megalitik lainnya. Kali ini kami ke situs megalitik Pokekea. Ini apa Pak? Situs? Ini salah satu tinggalan megalitik yang khas dan unik di situs Pokekea ini. Namanya Kalamba. Ini Kalamba juga ya? Masih jenis Kalamba. Pak, ini kalau kita lihat motifnya wajah ya Pak ya? Ya benar. Jadi di sekeliling wadah Kalamba ini terdapat 8 ragam hias menyerupai wajah manusia. 8 melingkar Ya, di Kalamba ya. ini. Jadi dia Maknanya apa Pak? diasumsikan itu sebagai penjaga di 8 arah mata angin supaya bisa memberkati kehidupan masyarakat di masa lampau. Kalau kita lihat situs megalitik di Poso ini kan luar biasa banyak, Ya, melimpah begitu di berbagai tempat, di Lembah Napu sebelumnya, kita ke di Lembah Napu. Besoa Ya. juga. Maknanya apa Pak melihat adanya situs-situs megalitik ini? Pertama nilai akademis, jadi tinggalan megalitik yang ada di Sulawesi Tengah atau di Lore ini menjadi kajian multidisiplin ilmu. Yang kedua itu nilai strategis. Nah, masyarakat di masa lampau sudah mengenal sistem gotong royong dalam membangun monumen-monumen megalit. Nah, itu bisa kita ambil pelajaran, nilai gotong royong itu bisa diterapkan hingga kehidupan sekarang ini.
atau integrasi antar suku bangsa dalam gotong royong. Nah, nilai yang ketiga adalah nilai ekonomis, adalah pemanfaatan seluas-luasnya tinggalan menggelit untuk pembangunan atau ada manfaatnya untuk masyarakat sekitar. Apakah bisa kita katakan bahwa peradaban tertua di Indonesia di Sulawesi? Ya, benar. Atau Jadi bagaimana? dengan adanya tinggalan menggelit yang seperti kita lihat sekarang ini itu menjadi bukti bahwa kehidupan masyarakat yang ada di Lore atau Sulawesi Tengah atau di Indonesia sudah berlangsung sejak zaman prasejarah dan mereka sudah mempunyai pengetahuan yang sangat maju dan organisasi pengerahan massa yang sangat besar. Jadi mereka sudah punya teknologi yang sangat berkembang dan itu bisa mengarah kepada bukan lagi istilah kebudayaan tapi peradaban. Karena beberapa studi mengatakan bahwa tinggalan megalit yang ada di Sulawesi Tengah itu bagian dari perjalanan migrasi suku-suku bangsa di Asia Pasifik. Dan kita patut bangga. Nah, kita ya seperti itu, harus bangga dengan tinggalan yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Situs Pokekea menjadi salah satu situs yang memiliki ragam artefak paling lengkap. Beberapa kalamba yang ada di sini memiliki ragam hias bernilai seni tinggi. Hanya golongan berstrata sosial tinggi saja yang memiliki ragam hias di kalamba atau makam mereka. Hiasan yang menarik salah satunya adalah yang menampilkan makaka Sulawesi. Selain kalamba ada juga dolmen atau meja batu makam dan beberapa arca menhir atau patung batu. Sementara itu ada juga arca menhir dengan bentuk serupa di Lembah Besoa, yakni arca menhir Tadulako. Arca ini dipercaya merupakan penggambaran panglima perang di masa megalitikum. Arca-arca menhir ini merupakan situs-situs yang paling sering dikunjungi wisatawan. Selain masyarakat, peran Taman Nasional Lorelindo tidak lepas dalam memaksimalkan potensi wisata kawasan. Bukan hanya untuk para wisatawan yang ingin melihat ragam flora fauna endemis Celebes, tetapi juga mereka yang ingin mengenal budaya suku Lore. Kebanyakan wisatawan mancanegara ya, itu para hobis burung yang berkucing. Tapi dalam kita mengantar atau menggait mereka, kita juga mempromosikan bahwa wilayah kami itu seperti ini kehidupan masyarakatnya, termasuk potensi-potensi megalit yang ada di sini, sehingga mereka datang ke Lorelindo itu mendapat nilai tambah. Memang perlu kerja keras banyak pihak agar kita bisa melestarikan apa yang ditinggalkan leluhur kita. Warisan berharga yang perlu kita jaga. Setelah perjalanan panjang dan melelahkan melewati Lembah Napu dan Lembah Besoa, kali ini saya berada di Lembah Bada. Hamparan sawah dan kehidupan sederhana para petani Bada menjadi pemandangan yang bisa kita nikmati sebelum memasuki area kawasan situs megalitik Palindo. Ya, sekarang kita sampai di Ini namanya Palindo Lara, Pak. Artinya apa itu? Kalau dalam bahasa Lore, dialek Bada itu artinya pelipur lara, ya, orang yang bijak. Gitu. Jadi ini fungsinya Jadi di masa di lampau masa seperti apa? megalitik, di masa prasejarah, fungsinya itu adalah untuk pemujaan. Jadi ini adalah simbol dari leluhur atau nenek moyang. Kalau kita lihat ini satu-satunya yang memang paling besar dan paling tinggi, apa dan berbentuk utuh manusia. Iya, jadi patung Palindo Lara ini di Indonesia termasuk arca menhir megalitik dari budaya megalitik yang terbesar di Indonesia. Tingginya dari permukaan tanah itu sampai di ujung kepala 4 meter. Ya, sementara patung-patung lain di Indonesia itu lebih kecil daripada ukuran patung Palindo Lara ini.
Dan kalau diukur sampai bawah masih panjang lagi atau? Ya, itu berdasarkan hasil scan tahun 2022 tahun lalu itu totalnya dari bawah tanah itu kan di permukaan ke bawah itu sekitar 3-4 meter. Jadi totalnya hampir sekitar 7 meter. Wow, sampai Ya. 7 meter ya? Ya. Ini manusia raksasa. Ya, terasa seperti itu. Kalau kita lihat posisinya ini agak miring. Dari awal ditemukan sudah begini atau seperti apa? Ya, dari hasil laporan peneliti di akhir abad 20 memang sudah dilaporkan ditemukan dalam keadaan miring. Tapi ada cerita rakyatnya bahwa patung ini miring karena dulu ada perang antar suku saling memperebutkan patung ini. Kalau dilihat jenis kelamin ini laki-laki atau perempuan, Pak? Kalau dari genetalinya sudah jelas ini adalah laki-laki dan digambarkan di pahat kedua tangan itu mengarah kepada genetalia. Oh, ini jarinya ya? Ya, jari ada 5 jelas. 1, 2, 5. Menhir yang raksasa ini yang ada di sini, Palindo. Jenis batuannya apa, Pak? Ini menurut para ahli geologi jenis batuan adalah jenis batuan granit. Granit. Ya, ini batuan sebenarnya yang sudah cukup sulit untuk dibentuk atau dipahat. Jadi di masa prasejarah itu waktu mereka membuat ini termasuk mempunyai keahlian yang sangat tinggi karena ini jenis batuan yang keras. Apa yang spesial dari patung Palindo ini, Pak? Selain dari bentuknya yang besar, terbesar di Indonesia atau mungkin di Asia Tenggara, dan juga dari atributnya ini. Jadi atributnya ini misalnya dari memakai ada ikat kepala, yang tradisi memakai ikat kepala itu sampai saat ini suku Lore itu masih menggunakannya dalam berbagai kegiatan di masyarakat. Jadi kalau kita lihat ini ada kepalanya ya? Ya, itu namanya siga. Siga? Ya, ikat kepala. Dan pembuatan siga dari kain kulit kayu di Lebah Bara ini masih berlangsung hingga saat ini. Jadi bisa dihubungkan dengan tradisi megalitik yang masih berlanjut. Bisa menjelaskan sejarah masa lampau dari tradisi yang masih berlanjut. Jika arca Palindo menggambarkan laki-laki, travelers juga bisa melihat arca Langke Bulawa yang menggambarkan perempuan. Arca ini letaknya tidak begitu jauh dari arca Palindo di Lembah Pada. Permisi, Bapak. Iya. Ini lagi buat apa, Pak? Ini lagi buat hiasan. Yang sementara saya buat ini gelang tangan yang terbuat dari biji buah kalide. Oh, jadi kalide itu biji-bijian ini ya? Iya. Saya boleh lihat-lihat dulu ya, Pak ya? Boleh, silakan. Di sini travelers bisa membawa pulang berbagai kerajinan yang dibuat dari biji buah kalide, termasuk ikat kepala khas suku Bada. Silakan diatur di depan cermin posisinya. Oke. Ada juga loh baju adat kebanggaan suku Bada yang terbuat dari biji kalide dan dari kulit kayu. Sebuah karya seni tingkat tinggi yang diturunkan dari para leluhur dan terus dilestarikan. Travelers, perjalanan kali ini memang agak sedikit berbeda. Namun lagi-lagi, saya menemukan banyak alasan untuk terus mencintai Indonesia. Dengan berbagai kekayaan yang kita punya, sudah sepatutnya kita bangga dan turut ambil peran dengan cara kunjungi, lindungi, dan lestarikan. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.